Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Disnaker, khususnya remaja putri dan ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini, Dinas Tenaga Kerja akan membuat tutorial terkait dengan makeup artis profesional. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat buat semuanya. Terima kasih. Mari Eyang, silahkan. Kita ruang makeup sebelah sana. Iya. Saya kasih primer dulu ya, Yang, biar kulit Eyang kelihatan lebih fresh. Untuk mencegah crack ya, Yang, pada kulit Eyang, kita gunakan anti crack ya, Yang. Kita gunakan sedikit saja jenis primer untuk anti crack. Kita gunakan di slime line, di bawah mata, sekitar bawah mata, ini kantung matanya ya, Yang, ya. Lalu di sekitar dahi. Lalu kita gunakan mini pore buat mengurangi pori-pori yang besar ya, Yang, ya. Diratakan. Nah, lalu kita gunakan base dasar agar kulitnya menjadi lebih lembab dan lebih elastis. Tunggu beberapa saat agar krimnya menyerap dan kulit Eyang terlihat lembab dan menjadi lebih fresh. Jadi untuk pengaplikasian foundation akan lebih mudah menyerap pada kulit yang sudah menua. Selesai tahap pertama, pemberian base. Untuk pemilihan foundation akan disesuaikan dengan jenis kulit Eyang. Mungkin jenis kulitnya Eyang cenderung kering, jadi kita gunakan yang sedikit foundation mengandung oil. Dengan base oil, dengan tone warna satu tingkat lebih gelap dari warna kulit aslinya ya. Untuk apa? Untuk menetralisir agar nanti penggunaan bedaknya satu tingkat lebih terang dari warna kulit, sehingga akan terlihat lebih natural. Kita bisa gunakan kuas untuk foundation ini menyerap ke dalam porinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Foundation menjadi dasar utama dalam sebuah make up. Jadi jika foundationnya bagus, menyerap, maka untuk pengaplikasian kelengkapan yang lain akan lebih mudah kita terapkan ke dalam kulit klien kita. Tahap selanjutnya kita blend menggunakan beauty blender yang sebelumnya sudah dalam kondisi lembab ya. Jadi agar supaya pewarnaan foundation ini lebih merata. Oke, setelah rata, kita aplikasikan penggunaan base blush on dalam agar terlihat lebih natural ketika penggunaan blush on pada wajah Eyang.
adalah bagian dari foundation. Begitu juga untuk bagian kontur. Kali ini kita juga akan menambahkan kontur pada bagian-bagian yang ingin kita koreksi. Maaf ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita aplikasikan penggunaan kontur pada wajah. Jadi untuk mengkoreksi hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki dalam kulit klien kita. Yang pertama kita buat shading dulu untuk membentuk garis pada hidung. Selanjutnya kita aplikasikan warna gelap untuk bayangan hidungnya terlihat lebih natural. Selanjutnya untuk di bagian tulang pipi juga kita buat shading dalam namanya, ya. Agar mempertegas bentuk wajahnya, kiri dan kanan. Begitupun di bagian-bagian yang ingin kita kurangi, kita koreksi. Nah, ini kan kulit eyang agak menggelambir di bagian rahang. Nah, ini sangat penting untuk koreksi bentuk wajah juga. Sudah cukup. Ya, kita blend lagi menggunakan spons yang lebih kecil. Pastikan foundation dalam kondisi setengah kering agar ketika pengaplikasian bedak tabur kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, halus, merata. Oke, untuk penggunaan bedak tabur akan saya gunakan tone warna yang lebih terang, satu tingkat dari warna kulitnya ya. Buat teman-teman semua, nggak usah takut ketika menghadapi klien kita yang lebih tua usianya ya. Jadi ini justru tantangan buat kita semua. Penggunaan bedaknya juga harus sesuai dengan foundation yang kita gunakan. Jadi pastikan dia dapat menyerap foundation yang ada di kulit klien kita, sehingga dapat terjadi oksidasi yang maksimal. Bedak ini akan mengunci foundation ke dalam kulit klien kita, jadi dia fungsinya untuk mengunci ya. Jadi akan terkunci sehingga tidak akan bergeser. Lalu kita ratakan menggunakan brush bedak dengan gerakan memutar ya. Biar apa? Biar bedaknya itu masuk ke dalam pori-porinya. Setelah merata, kita gunakan setting spray. Setting spray untuk mengunci bedak tabur itu sendiri sehingga lebih kuat lagi. Sambil menunggu setting spraynya menyerap, kita bisa lakukan hal lain, yaitu membuat alis pada mata klien kita. Kita bisa membuat frame terlebih dahulu agar mempermudah kita untuk mengisi bagian-bagian alis yang pada klien. Ya, kita bisa mulai buat frame dulu ya. Pastikan ketika membuat alis, posisi tulang mata selalu ada di atas alis. Jadi pastikan kita kenali tulang mata klien kita.
Jadi bisa juga kita isi menggunakan pensil alis yang warnanya lebih tegas. Pastikan alisnya ada puncaknya ya. Jadi kita pastikan pangkal, puncak dan sudut alis itu berbentuk. Kita bisa lakukan dengan koreksi sedikit. Dalam pembentukan alis juga penting untuk melihat memantaskan dengan bentuk wajah. Nah, saya buat agak mendatar sedikit agar eyang bisa terlihat lebih mudah. Setelah selesai untuk pembuatan alis, tadi sudah kita lakukan setting spray. Langkah kedua yang kita lakukan adalah membuat setting spray itu lebih set lagi dengan penggunaan bedak tabur. Nah, ini bedak padat yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan dengan tone kulitnya. Kita berikan warna-warna yang terang untuk bagian-bagian yang ingin kita tonjolkan. Apa sih? Ya ini bagian dahu, lalu bagian kening, lalu di bagian tulang hidung, dan satu lagi di bagian bawah mata. Jadi yang ingin kita tonjolkan, kita beri warna-warna yang terang, yang lebih terang dari warna kulit klien kita. Oke, terlihat ya, sudah cantik. Oke, nanti kita. Setelah selesai, kita aplikasikan eyeshadow untuk di bagian kelopak mata eyang. Yang sebelumnya kita tap dulu sedikit dari sisa bedak yang tadi, agar terlihat lebih matte. Oke. Ya. Untuk penggunaan eyeshadow pada kelopak mata, kita gunakan dulu base eyeshadow atau warna-warna dasar, sehingga nanti bisa muncul warna-warna asli yang ingin kita pakai, kita tonjolkan. Warna-warna dasar itu seperti warna orange atau warna merah agak sedikit kebataan. Tapi umumnya biasanya digunakan untuk warna-warna yang orange setengah batas, seperti bata merah, ya, seperti ini ya. Ini warna dasar. Kita aplikasikan dulu warna dasar. Jadi nanti untuk mengeluarkan warna asli yang eyeshadow yang akan kita gunakan dan yang kita harapkan ke depannya. Kita bisa lanjutkan dengan warna yang ingin kita tampilkan. Karena yang sudah sepuh, kita gunakan warna-warna yang soft, yang terlihat lebih natural namun terlihat cantik. Untuk bagian sudut mata tetap kita gunakan warna yang lebih gelap. Oke. Ini bisa kita angkat sedikit. Nah, untuk membuat sudut matanya terlihat lebih tajam dan lebih nyata. Ya. Kita buat seperti ini. Hanya di bagian sudut mata. Oke, sudah cukup mengarah kepada pangkal bola mata. Oke,
Ini sudah terlihat. Lalu kita gunakan lagi warna yang lebih terang. Ya, sebelumnya kita untuk transfer warna kita bisa ganti kuas atau kita clean brushnya dulu. Nah, selanjutnya tinggal kita aplikasikan eyeliner untuk membentuk mata eyang jadi terlihat lebih tegas. Selain itu, fungsi eyeliner juga untuk memberikan batasan di mana kita dapat meletakkan bulu mata. Jadi kita mempermudah kita juga ya. Oke, ya. Ini kita bisa angkat sedikit yang tutup matanya. Oke, nah, kita gunakan sedekat mungkin dengan bulu mata asli. Ya, kita tarik garis tipis, mengarah terus ke bisa dibuka matanya ya. Oke, terlihat lebih cantik ya, lebih fresh. Sekarang kita letakkan bulu mata. Kita bisa ambil, sebelumnya bisa kita ukur dulu apakah bulu mata ini cukup panjang untuk mata klien kita. Ada banyak macam bulu mata. Kita sesuaikan dengan ukuran mata klien kita. Jadi sekiranya ini agak kepanjangan, bisa juga kita potong ya. Dan kita cari yang senatural mungkin. Untuk ketika kita make up klien yang usianya sudah sepuh. Sekarang kita gunakan lagi eyeliner di bagian bawah mata. Untuk di bagian atas mata eyang bisa kita gunakan shading atas, tapi jangan yang terlalu terlihat lebih menonjol, cukup sedikit pewarnaan saja. Jadi ini di bagian bawah tulang mata. Tahap selanjutnya kita bisa gunakan blush on pada pipinya ya. Kita gunakan warna-warna soft seperti warna coklat, bisa coklat bata atau coklat ini juga cantik ya. Jadi cukup sedikit. Nah, kita aplikasikan mengarah ke tulang pipi bagian atas.
Kita ratakan lagi untuk bagian wajahnya. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita lakukan dengan penggunaan shading pada bagian hidung. Teman-teman bisa gunakan shadow coklat atau sedikit lebih atau bedak yang warna coklat. Nah, untuk pembuatan bayangan mata, bayangan hidung, sorry. Selanjutnya kita membuat pola cupido, garis pada bibir. Terakhir bisa kita berikan lipstik yang sesuai dengan usianya Eyang ya. Bisa gunakan yang warna lebih matte lagi, kita bisa mix dengan yang lebih matte. Untuk mengurangi kantung mata sedikit, saya beri warna orange tadi lagi sedikit. Ya, untuk teman-teman, look untuk make up orang tua yang bisa kita lakukan seperti ini, jadi biar terlihat lebih mudah. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian selanjutnya bisa kita gunakan face tape ya, untuk menarik wajahnya, kerut-kerutnya sehingga akan berkurang. Pastikan kulit-kulitnya yang menggelambir di sebelah mana bisa kita tarik menggunakan face tape. Oke, demikian tampilan look model make up geriatri pada hari ini dengan tema make up flawless agar mengurangi usia klien kita dari Eyang berusia 76 tahun seperti usia 40 tahun. Terima kasih Eyang untuk kesediaannya mengisi video tutorial untuk Disnaker hari ini. Salam cantik, Eyang. Demikian sahabat Naker, khususnya para remaja putri dan kaum ibu, tayangan tutorial pembelajaran makeup artis profesional. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, Langsung subscribe like and comment. tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi pembelajaran berikutnya.
Sampai jumpa pada materi tutorial pembelajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Depok selanjutnya.